Selamat siang Bapak Ibu yang sudah join live di YouTube kita. Senang sekali pada siang hari ini kita kedatangan seorang doktor yang sudah kita kenal bersama. Beliau adalah Dr. Susianto yang lahir di Riau tanggal 1 Oktober 1967. Kemudian beliau adalah dokter gizi kesehatan lulusan dari UI, doktor gizi kesehatan masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Kemudian beliau juga adalah pendiri dan presiden WVO sejak tahun 2018. Kemudian beliau juga sekretaris jenderal dari IVS dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Kemudian juga beliau presiden Vegan Society of Indonesia. Kemudian beliau juga adalah presiden of International Tempe Foundation dari tahun 2011 sampai dengan sekarang. Kemudian juga beliau adalah konsultan dari Perken Elmer Singapura, Representative Office Indonesia. Kemudian beliau adalah konsultan gizi di Rumah Sakit Royal Progress di Jakarta. Kemudian juga beliau adalah pembicara internasional di berbagai negara. Ya, beliau juga sebagai penulis buku buku Healthy Vegan Diet yang baru-baru ini beliau tulis, yaitu Tempted by Tempe. Kemudian banyak lagi, ya. Kemudian juga beliau vegetarian sejak tahun 88, jadi sudah lama sekali, dan vegan dari tahun 2006. Ya, kita banyak sekali yang bisa kita lihat jabatan dari beliau. Pada hari ini kita berkesempatan untuk membahas salah satu topik yang hangat, ya, isu terkini bersama beliau, yaitu dengan topik plant-based diet, vegan preventing the future pandemic. Ya, bagaimana apakah dengan vegan kita bisa mencegah agar terhindar dari virus COVID-19? Ya, tanpa berpanjang lebar, mari kita ikuti presentasi dari beliau. Sudah masuk, Dr. Susianto? Ya, sudah, Sandi. Ya, oke. Selamat siang, Dok. Siang, Sandi. Ya, silakan Dok untuk memulai presentasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Sandi atas waktu yang diberikan, dan selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali telah bersedia bergabung bersama kami di dalam acara International Indonesia Virtual Vegan Festival. Sebetulnya ini adalah sebuah acara yang sudah menjadi kegiatan rutin tahunan. Namun pada tahun ini karena ada wabah COVID-19, kita mengadakannya dengan cara virtual. Tetapi tidak mengurangi makna dan juga konten daripada Vegan Festival kita yang tadinya memang dilakukan di berbagai mall di Jakarta yang mungkin bisa mendatangkan ribuan peserta pada setiap harinya selama 3 hari biasanya di weekend. Dan sebetulnya kita juga udah planning di tahun ini, tetapi ya kita mesti menjalankannya dengan cara virtual. Tapi bagi saya virtual malah bisa menjangkau coverage yang lebih luas. Yang tadinya kalau kita ngadakan di berbagai daerah daripada cabang-cabang IVS, kita hanya bisa ya menyediakan kesempatan bagi peserta daripada kota tersebut dan juga tentunya mungkin peserta dari kota-kota yang berdekatan. Tapi sulit menjangkau peserta dari seluruh dunia ataupun hanya sekedar nasional Indonesia. Tetapi dengan cara virtual begini melalui channel daripada WVO, World Vegan Organization, yang pagi tadi kami baru melakukan juga virtual conference sedunia yang tadinya juga mestinya kita lakukannya di setiap negara yang berbeda. Seperti tahun 2018 kita mengadakannya di Taiwan, di Indonesia dan juga di Jepang. Kemudian 2019 di India, dan tahun ini mestinya di China ya. Sebetulnya kita juga udah booking itu tempatnya untuk venue-nya di kota Chengdu ya, di ibu kota Sichuan ya. Tetapi ya tentunya mesti kita tunda juga ke tahun depan.
Baik, untuk menghemat waktu itu sekedar pendahuluan kenapa tahun ini kita mengadakannya secara virtual. Tapi bagi saya ini malah coveragenya lebih luas, bisa dijangkau sampai seluruh dunia. Baik, untuk sesi ini seperti yang sudah disampaikan oleh Saudara Sandi tadi, kita mengangkat topik yang tentunya lagi lagi in gitu ya. Dan ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Yang namanya pandemik itu ya atau pandemi ini sebetulnya kan bukan hanya pada COVID-19 ya. Jadi sejarah dari zaman abad ke-19 itu sudah pernah ada istilah lockdown, isolasi gitu ya. Ketika itu ada penyakit pes yang mematikan sampai puluhan juta penduduk di dunia. Jadi pertama kali isolasi dikenal di zaman itu. Tetapi setelah itu di zaman-zaman abad 20 ini kita udah banyak mengenal pandemi-pandemi yang lain. Bukan sekedar hanya COVID ya, tapi sebelumnya juga dengan coronavirus yang sama walaupun dengan mutasi yang berbeda di COVID-19. Kita pada mengenal yang namanya SARS, sama-sama juga menyerang kepada masalah pernafasan, maka disebut SARS ya, respiratory syndrome. Kemudian MERS ya yang di Middle East itu juga sama tentang juga coronavirus yang menyerang juga tentang pernafasan, sistem pernafasan kita. Itu juga kita mengenal adanya flu burung ya, lalu ada namanya flu babi, flu Spanyol ya, bahkan ada istilah flu Singapura ya waktu itu. Kemudian juga yang jelas ya penyakit sapi gila ya. Kemudian di Indonesia kita mengenal antraks ya juga dari sapi ya. Kemudian apalagi ada penyakit kuku mulut ya. Jadi ini semua sebetulnya adalah penyakit infeksi yang kalau dalam skala besar ya kita sebut pandemik gitu. Kalau kita melihat pernyataan daripada CDC, itu Center of Disease Control di Amerika dan juga tentunya mereka punya cabang di negara-negara lain seperti halnya WHO gitu ya, di negara-negara lain. Kemudian juga pernyataan di WHO sendiri, ya. Jadi mereka sama-sama menyatakan bahwa ada yang istilahnya penyakit zoonosis ya. Jadi kalau kami belajar di kampus di mata kuliah tentang KESLING, kesehatan lingkungan, bisa kita ada belajar tentang penyakit-penyakit berbasis lingkungan. Dan tentunya dengan kaitannya dengan global warming, ada terjadi penyakit-penyakit yang juga meningkatkan kesempatan atau risiko zoonosis. Zoonosis ini artinya penyakit yang bisa ditularkan melalui tubuh hewan ya. Dan dalam penelitian terbaru ini sebetulnya ada beberapa peneliti saintis dari China bekerja sama kolaborasi dengan saintis dari NUS, National University of Singapore. Mereka itu membuat semacam penelitian ya yang memang merupakan penelitian awal dan memang untuk membuktikan bahwa selama ini banyak orang khawatir sebetulnya bisa nggak sih coronavirus atau COVID-19 ini bisa menular melalui ataupun bisa terdapat dan bahkan eksis hidup dan berapa lama gitu ya kan banyak laporan yang kita baca apakah di permukaan yang solid plastik dan segala macam. Nah mereka ingin tahu kalau di dalam makanan-makanan yang sifatnya seperti makanan beku ya. Dan memang dalam penelitian itu mereka secara sengaja memasukkan virus COVID-19 ke dalam 3 sampel ya, yaitu tentang ikan, kemudian unggas dalam ini ya yang diambil adalah ayam. Kalau saya nggak salah untuk yang ikan mereka mengambil sampel dari salmon dan kemudian yang ketiga adalah tentunya dari babi gitu ya yang mewakili daging meat. Lalu setelah mereka masukkan virus 19 itu ke dalamnya dan dikondisikan pada suhu seperti pada umumnya freezer ya, kondisi suhu freezer minus ya, yang untuk mempertahankan makanan supaya bisa bertahan, mereka kondisikan sama. Kemudian setelah 3 minggu ya, sesuai yang kita baca di topik kita hari ini, mereka kemudian cek lagi ya, ternyata virus 19 ataupun COVID-19 yang diinjeksikan ke dalam berbagai sampel tadi itu setelah 3 minggu itu masih hidup gitu ya. Jadi berpotensi sekali kalau mereka itu sampai terkontaminasi ke dalam makanan-makanan beku seperti itu dan ketika kita konsumsi bisa saja ya sama seperti halnya penularan melalui cara lain gitu. Yang penting dia masih hidup gitu virusnya. Virus daripada COVID-19 itu. Ini sekedar pengantar kita ingin memberikan kepada Bapak Ibu, teman-teman semua supaya lebih hati-hati, lebih aware sama halnya dengan penyakit-penyakit berbasis lingkungan ataupun yang menular melalui hewan ya seperti ya mungkin demam berdarah ini kan juga melalui nyamuk ya walaupun mungkin itu bukan menjadi konsumsi manusia tetapi pada penyakit-penyakit yang lain yang memang bisa menular melalui
hewan itu yang disebut sebagai penyakit zoonosis, zoonotic disease. Dan itu menurut CDC, Center of Disease Control dan WHO, sekitar 70% ya, cukup tinggi ya, 70% dari penyakit yang muncul, yang baru muncul ya, yang timbul, yang kita sebut emerging disease, itu memang melalui penularan hewan. Dan 60% dari penyakit infeksi yang kita sudah ketahui ya, dan itu melalui hewan juga. Makanya inilah beberapa hal yang kita perlu aware sekali, sehingga pemilihan makanan menjadi penting ya. Dan dikaitkan dengan beberapa penelitian seperti yang sangat terkenal dari Profesor Colin Campbell ya, yang dengan penelitian yang sangat komprehensif tentang hubungan gizi dengan penyakit degeneratif terutama di China selama 30-an tahun. Kemudian dilaporkan dalam sebuah buku yang disebut The China Study, dan bagian daripada penelitian China Study itu juga meneliti tentang bagaimana imunitas di dalam hal ini adalah antibodi ya, antibodi pada penderita hepatitis B ya, itu juga termasuk penyakit infeksi. Dan memang pada pemakan daging ya, atau pengonsumsi hewan atau daging yang tinggi, bahkan yang sedikit saja konsumsi hewan dalam bentuk daging dan makanan hewan lainnya, tetap imunitas dalam hal ini adalah antibodinya terhadap hepatitis B itu rendah dibandingkan dengan yang tinggi konsumsi nabati. Dan Profesor Colin Campbell membuat satu asumsi atau hipotesis bahwa ini juga berlaku untuk COVID-19, karena walaupun berbagai jenis virus memberikan simptom atau gejala pada tubuh manusia yang berbeda, tapi cara kerja mereka untuk menyerang manusia sebetulnya mirip-mirip, sehingga dengan analogi itu bisa juga terjadi pada COVID-19. Tetapi yang jelas adalah penelitian yang sangat valid bahwa konsumsi tinggi nabati itu meningkatkan imunitas tubuh, terutama di dalam kadar ya antibodinya. Sedangkan pada grup ataupun komunitas yang konsumsi hewaninya tinggi dan rendah konsumsi nabati memiliki antibodi yang rendah terhadap virus, termasuk juga COVID-19. Ini sudah dilakukan oleh Prof. Colin dan beberapa para pakar yang kita sebut dalam grup dari Inggris ya, yang mereka menyebutnya adalah grup daripada profesional ya, yang berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan. Mereka juga memberikan rekomendasi yang sama dengan hasil penelitian mereka. Jadi itu sekedar pengantar, dan untuk lebih jelasnya saya pada beberapa waktu yang lalu sudah membuat sekitar 15 video yang sudah diupload di YouTube channel dengan nama The Science of Vegan, itu ilmu vegan ya. Jadi kita mendekati ataupun approach dengan pola makan berbasis nabati atau diet nabati atau diet vegan yang dalam jurnal-jurnal penelitian atau textbook ataupun artikel-artikel ilmiah sering disebut sebagai plant-based diet. Jadi kalau istilah vegan lebih sering kita pakai di dalam istilah komunitas seperti yang pernah saya sampaikan di dalam talk show tentang gizi tepat untuk jantung sehat di Metro TV beberapa waktu yang lalu. Jadi di dalam video-video tersebut salah satunya adalah tentang vegan dan corona. Jadi itu hanya sekitar 9 sampai 10 menit. Bapak Ibu bisa saksikan, mari kita dengarkan bersama. Mungkin bagi yang masih belum pernah menonton, bisa kita nonton bersama pada sesi ini, dan kemudian kita akan lanjutkan dengan tanya jawab jika ada pertanyaan ataupun diskusi. Demi lebih komplit sesi ini, jadi tidak hanya satu arah tapi lebih hidup dan lebih bermakna kalau ada sesi diskusi. Jadi di dalam video-video dalam YouTube channel The Science of Vegan, Bapak Ibu bisa menyaksikan banyak sekali video walaupun hanya sekitar 9 sampai 10 menit, tetapi tidak panjang tapi cukup detail. 10 menit untuk satu topik itu menurut saya sudah cukup pas gitu, tidak kelamaan dan juga tidak kependekan. Karena dalam berbagai talk show kita nggak mungkin mengcover semua topik secara detail dengan waktu yang sangat singkat. Dan di situ ada topik-topik isu-isu yang sangat sangat relevan yang terjadi di masyarakat tentang bagaimana zat gizi yang selalu dipertanyakan yang menjadi isu diet nabati atau diet vegan seperti kalsium, besi, protein, lemak jenuh esensial, lemak tidak jenuh, bukan jenuh ya, lemak tidak jenuh esensial seperti omega 3, omega 6, kemudian tentang karbohidrat yang baik, yang tidak baik, itu kita bahas semua di sana, termasuklah hubungan gizi nabati dengan
penyakit, terutama penyakit degeneratif. Jadi di situ salah satunya adalah hipertensi, kemudian jantung koroner, kemudian obesitas dan berbagai jenis kanker ya. Itu dibahas juga di dalam YouTube channel The Science of Vegan. Selamat siang Bapak Ibu semua dan saudara semua, senang sekali bisa berkumpul kembali pada sesi kali ini. Dan pada sesi kali ini kita akan belajar bersama dan bahas satu topik yang tentunya saat ini sedang hot gitu ya, yang menjadi pembicaraan di masyarakat di mana-mana. Itu tentang bagaimana kita berusaha secara maksimal dengan berbagai cara untuk menghadapi COVID-19. Sebetulnya kalau kita membaca apa yang disampaikan di dalam yang disebut sebagai CDC, mungkin pada Bapak Ibu pernah mendengar CDC, Center Disease Control, artinya pusat daripada pengawasan penyakit. Nah, CDC ini membuat sebuah statement atau pernyataan bahwa penyakit-penyakit baru itu sekitar 75% itu datang dari hewan, ya, originated from animals. Dan WHO juga merilis ya sebuah statement bahwa 61% penyakit-penyakit yang sudah kita ketahui, dan demikian juga yang dilansir oleh CDC tadi, lebih dari 60% penyakit yang sudah kita ketahui selama ini, bukan penyakit baru ya, itu sebetulnya datang dari hewan. Nah, kita mengenal ada istilah penyakit-penyakit berbasis lingkungan. Nah, itu bisa dalam bentuk penyakit menular. Nah, penyakit menular ini yang sudah sangat umum yang kita ketahui selama ini udah banyak sekali, dan tentunya dia bisa bersumber dari berbagai mikroba atau mikroorganisme, sebut sajalah seperti COVID ya, yang merupakan jenis baru lah kita sebutnya, daripada virus corona, yang tentunya juga menjadi virus yang pencetus di dalam SARS, MERS ya, dan itu juga termasuk di dalam COVID. Cuman ini adalah disebut jenis baru, maka disebut COVID-19. Nah, di dalam pencetusnya itu tentunya ada virus ya, kemudian ya termasuk influenza yang kita umum sekali, ini juga adalah virus ya. Lalu ada lagi yang kita kenal bakteri, katakanlah seperti bakteri E. coli yang bisa bikin kita diare ya. Mungkin ada pada makanan-makanan yang terkontaminasi, biasanya pada makanan-makanan yang basi atau yang tidak bersih, yang tidak higienis. Begitu juga dengan bakteri salmonella. Jadi bakteri salmonella yang kita tahu penyebab tifus itu juga mikroba yang tentunya juga penyakit infeksi, dan berbagai penyakit yang lain lah dari mikroba yang lain, bukan cuma virus dan bakteri. Nah, ada jamur ya dan segala macam. Jadi kalau kita lihat statement dari CDC tadi maupun WHO, jadi memang dari sini kita melihat bagaimana korelasi antara pemilihan pola makan, sebut sajalah diet nabati atau diet vegan. Dengan kita diet nabati, otomatis kita tidak mengonsumsi hewan. Kita juga tidak banyak berhubungan dengan hewan. Walaupun makanan tidak harus melalui makanan ya, maksud saya penularan, tapi bisa saja dengan kontak dengan hewan. Jadi dengan demikian kita pasti bisa menurunkan risiko kita untuk menderita penyakit infeksi tadi yang kita sebut sebagai penyakit zoonosis ya, penyakit yang memang datang ataupun bersumber dari hewan. Ini istilah-istilah di dalam penyakit berbasis lingkungan. Dan diproyeksikan memang ini juga menjadi salah satu faktor yang meningkat di saat-saat global warming atau pemanasan global ini. Itu akan meningkatkan penyakit zoonosis juga. Jadi kalau kita lihat, kalau kita bisa menghindari pola makan berbasis hewani dan kita menjalani pola makan nabati, maka secara sangat gamblang ya, sangat logis gitu, kita bisa menghindari atau bahkan mengurangi risiko yang lebih demikian besar itu, yang menurut CDC tadi ataupun WHO bisa mencapai 75%. Itu untuk yang penyakit yang baru loh ya, berasal dari hewan. Sedangkan yang sudah diketahui selama ini kayak salmonella ataupun demam berdarah dari nyamuk, itu semua bisa mencapai 60% lebih ya, dan itu tentunya signifikan sekali. Dan kalau kita mau melihat lagi faktor daya tahan tubuh kita, jadi selama ini kita mengikuti protokol kesehatan baik nasional dari pemerintah maupun dari lembaga dunia seperti sebut saja WHO ya. Maka
prevention ataupun pencegahan yang sifatnya eksternal itu sudah kita lakukan dengan baik, dan tentunya semoga ini tetap kita jalankan dan kita ikutin protokol kesehatan ini dengan baik, yaitu selama ini kita diajarkan cuci tangan ya dengan sabun, air yang mengalir, kemudian apalagi pakai masker, jaga jarak fisik. Dan saya lebih suka pakai istilah jaga jarak fisik ya, karena fisik dijaga jarak itu penting. Tetapi kalau hubungan sosial tentunya kita tetap harus jalankan. Jadi jangan sampai kita terputus hubungan sosial, karena hubungan sosial tidak harus melalui fisik. Kita bisa melalui bantuan, sekarang udah maju sekali kan, media sosial dan segala macam dengan kemajuan IT. Dan justru ini yang salah satu yang sangat mendukung untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita secara internal. Jadi banyak orang yang selama ini mungkin suka kumpul ya, stres sekarang dia kalau di rumah saja di masa kita PSBB, masa wabah begini, atau sampai negara tertentu yang pakai lockdown ya, sehingga membuat mereka stres, nggak bisa berkumpul teman, nggak bisa komunikasi, dan itu justru bisa menurunkan daya tahan tubuh kita dengan stres itu. Jadi penyakit-penyakit bermasalah karena psikis, contohnya malah tubuh kita bisa menghasilkan radikal bebas atau free radical karena kita stres. Dan radikal bebas itu malah merusak tubuh kan. Dan otomatis dia pasti akan menurunkan kemampuan tubuh dalam melawan penyakit yang kita sebut imunitas menurun. Dan untuk melawan radikal bebas itu tentunya kita biasanya kenal dengan antioksidan. Nah, antioksidan inilah yang bisa kemudian contohnya vitamin C, asam ascorbat, yang tentunya banyak sekali di dalam sayur-sayuran dan buah-buahan alias itu makanan nabati. Dia mampu untuk menetralisir si radikal bebas, yang memang radikal bebas itu artinya memang senyawa yang kemudian dia elektronnya itu menjadi tidak stabil karena tunggal ya. Jadi dia tidak pair gitu, tidak pasangan. Sehingga dia butuh sumbangan elektron dari senyawa lain yang membuat dia stabil. Dan salah satu yang bisa memberikan kontribusi itu adalah vitamin C dalam bentuk asam ascorbat, itu yang kita sebut asam ascorbat, istilah nama kimianya gitu. Lalu vitamin yang A gitu ya, atau dalam makanan tumbuhan atau nabati yang kita sering sebut beta karoten ya, yang kemudian dalam tubuh akan jadi vitamin A. Itu banyak kan di sayur-sayuran juga, bahkan sampai umbi-umbian yang berwarna kuning seperti katakanlah ubi jalar ya, kemudian tomat, lalu pepaya, jeruk, dan ya carrot ya, atau apa itu namanya, carrot itu bahasa Indonesianya apa, wortel ya. Nah jadi ini semua sebetulnya sangat bersumber dari makanan nabati. Jadi baik external prevention yang selama ini kita ikutin protokol kesehatan itu sudah kita jalankan dan kita berusaha terus menjalankan, dan itu tentunya adalah pencegahan secara eksternal. Nah, pencegahan internal kita yang bisa kita lakukan tentunya itu meningkatkan daya tahan tubuh kita, karena begitu daya tahan tubuh kuat, imunitas baik, kita akan lebih punya kemampuan untuk melawan bibit penyakit, termasuklah COVID di dalamnya. Bukan cuma COVID ya, semua infeksi atau penyakit infectious disease itu bisa kita lawan, kita cegah, dan tentunya kemampuan inilah yang kita sebut imunitas tubuh ini, yang kalau semakin kuat dia akan semakin bisa berdaya untuk melawan bibit penyakit. Dan ini tentunya external prevention. Dan internal kita yaitu tadi, jadi faktor-faktor apa yang kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, imunitas untuk melawan penyakit. Salah satu tadi melalui diet, pola makan. Yang sering kita tahu selama ini adalah beberapa zat gizi termasuk dalam vitamin ya, ada juga dari mineral yang bisa menaikkan daya tahan tubuh kita atau imunitas. Tadi sudah kita sebutkan di vitamin C banyak di dalam tumbuh-tumbuhan, dan jangan lupa vitamin C paling tinggi bukan di jeruk ya, tetapi di jambu biji atau guava, itu lebih tinggi. Bisa satu guava sedang, kira-kira ukuran sedang ya, bisa mengandung sampai 200 mg. Pada AKG, angka kecukupan gizi tubuh kita sehari kan cuma sekitar, kalau panduan AKG lama bisa sekitar 60 mg, yang di AKG baru sekitar 95 gram, 90 lah, 75 sampai 90 mg. Dan satu guava yang sedang itu sudah, ukuran sedang itu sudah bisa mencapai 200 mg vitamin C. Kemudian jeruk ya, berkisar di sekitar 65 sampai 90 ya. Jadi itu udah cukup tinggi. Kemudian kita lihat lagi makanan-makanan buah-buahan yang lain seperti apa? Ya, stroberi, kemudian pepaya, termasuk mangga, nanas, ini semua adalah vitamin C yang bagus, sumber makanan vitamin C yang bagus. Dan kemudian beta karoten tadi udah saya bahas di awal. Kemudian ada yang kita sebut sebagai vitamin E yang tentunya juga banyak di makanan nabati. Jadi sepertilah contohnya pada kecambah gitu ya, itu juga banyak vitamin E. Kemudian pada biji-bijian whole grain ya, biji-bijian utuh ya. Lalu seed ya, seed dalam pengertian biji seperti biji bunga matahari yang kita sering disebut kuaci, atau biji
labu kuning atau pumpkin seed. Ya, kuaci itu kan ada yang dari bunga matahari, ada yang dari biji labu atau pumpkin. Kemudian vitamin D yang terus terang dapat gratis dari Tuhan ya. Kita nggak bisa bilang murah meriah, memang nggak perlu beli kok, nggak perlu bayar. Jadi bukan soal murahnya, betul-betul gratis ya. Pemberian Tuhan dengan kita berjemur di sinar matahari. Bisa di pagi hari, bisa di siang hari. Cuma memang dianjurkan kalau siang hari cukup lebih singkat karena sinar ultraviolet B-nya itu yang berfungsi untuk menghasilkan vitamin D di tubuh kita itu lebih banyak di siang hari. Katakanlah 15 menit ya. 15 menit. Di pagi hari ya ultraviolet B lebih sedikit daripada yang di siang hari sehingga mungkin eksposnya agak lebih lama. Bisa 30 menit, 40 menit ya. Dengan begitu kita bisa mendapatkan vitamin D yang cukup untuk tubuh yang kemudian bisa membantu ya, membantu penyerapan kalsium untuk kesehatan tulang. Lalu vitamin D sendiri juga berfungsi untuk zat yang bisa menaikkan atau memboosting kita punya daya tahan tubuh juga, imunitas seperti pada vitamin C atau vitamin A atau beta karoten dan vitamin E. Lalu vitamin D itu juga punya keuntungan yang dalam bantuan sinar ultraviolet matahari, dia bisa merubah kolesterol di dalam tubuh menjadi vitamin D. Jadi vitamin D ini sebenarnya bahan bakunya adalah kolesterol. Dengan begitu juga bisa membantu lebih menstabilkan atau bahkan menurunkan kolesterol dengan kita berjemur. Jadi banyak manfaat didapatkan dari kita berjemur. Itu kira-kira berapa usaha yang kita lakukan secara diet untuk menaikkan daya tahan tubuh kita di samping usaha-usaha external prevention tadi. Cuci tangan pakai sabun air mengalir, masker, lalu jaga jarak fisik, yaitu semua protokol kesehatan yang baik secara eksternal. Internal seperti itu. Bahkan ada beberapa poin lagi yang perlu kita sampaikan, bukan cuma diet, tapi tentunya juga ya tidak alkohol, ya, tidak apalagi merokok, tidak begadang malam, jadi cukup istirahat ya. Kemudian juga exercise. Nah, kemudian kesehatan mental, tidak stres. Ini semua adalah faktor yang bisa memboosting, menaikkan daya tahan tubuh kita untuk melawan penyakit. Sekali lagi, bukan cuma penyakit infeksi yang datang dari virus seperti COVID, tapi termasuk penyakit infeksi yang lainnya. Jadi saya kira itu beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan kita bisa mencegah diri dan juga teman-teman, saudara ya, untuk bisa terbebas daripada serangan ataupun penyakit infeksi yang saat ini sedang lagi wabah-wabahnya, yaitu COVID-19. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Baik, terima kasih Dr. Susianto atas presentasinya. Tadi sudah jelas ya yang disebutkan beliau external prevention dengan internal prevention untuk memboosting daya tahan tubuh kita atau imunitas tubuh kita. Nah, teman-teman yang ingin bertanya yang sudah live di YouTube bisa tulis pertanyaannya di kolom chat di YouTube ya. Jangan sungkan untuk bertanya, nanti kita akan tanyakan langsung bersama Dr. Susianto. Sambil menunggu, saya ada beberapa pertanyaan, Dok. Ya, silakan, Sandy. Ya, di dalam presentasi tadi, dokter sempat menyatakan tidak berhubungan langsung atau tidak kontak dengan hewan dapat salah satunya dapat mengurangi resiko penyakit infeksi. Yang ingin saya tanyakan, Dok, bagaimana dengan hewan peliharaan? Misalnya seperti kucing, anjing, ada juga burung, sampai ke reptil, sampai ke marmut. Apakah ada kategori hewan yang aman atau tidak aman untuk dipelihara ya, Dok? Ya, jadi Kalau sebetulnya hewan peliharaan pun juga berpotensi kan untuk terinfeksi oleh mikroba. Dalam hal ini ya kita sering umum menyebutnya adalah bibit penyakit gitu ya. Jadi karena mikroba itu yang sebagai sumber penyakit itu kan bisa bervariasi. Ada seperti yang saya sampaikan tadi di video, ada yang sifatnya bakteri, ada yang sifatnya virus ya, dan segala macam. Dan itu bisa-bisa saja terjadi kalau memang mereka itu. Jadi seperti kayak kasus yang kita pernah baca yang sempat heboh bahwa ada ikan yang diimpor dari dari Afrika atau di mana atau Australia ke China yang kemudian di tempat pemotongan ikannya itu juga dideteksi ditemukan adanya virus COVID-19. Tapi itu kemudian jadi ramai untuk dibahas. Beberapa negara juga ikut meneliti bagaimana dengan sampel ikan salmon waktu itu kalau nggak salah di masing-masing negara.
Dan memang ada yang berhipotesis itu bukan dari ikannya, tetapi mungkin bisa infeksi dari orangnya yang menangani ikan. Jadi ikan yang sudah mati sekalipun ya seperti itu. Dan tentunya hewan-hewan termasuk hewan peliharaan yang masih hidup ya tetap saja berpotensi, walaupun secara teoritis kan virus itu baru bisa bertahan hidup di dalam tubuh kalau dia memang bisa dia bisa mencari reseptor di kita punya permukaan sel sehingga dia bisa menjadi menular dan bertahan hidup di sana. Makanya kita sebut dia bisa menular ke dalam tubuh manusia. Sama seperti kayak dulu flu burung ya. Kemudian termasuk COVID ini kan, dia juga bermutasi kemudian bisa mendapatkan reseptor untuk bisa masuk ke dalam sel kita. Jadi dengan demikian dia bisa tumbuh dan berkembang biak di dalam tubuh kita dan merusak badan kita. Dan itu tentunya perlu ada penelitian yang sangat detail untuk masing-masing hewan. Tapi secara teoritis sah-sah dan mungkin-mungkin saja gitu. Ya. Karena memang hewan adalah sumber penularan penyakit ya yang sudah dibuktikan oleh penelitian-penelitian oleh WHO kemudian juga CDC tadi, dan itu angkanya tinggi loh, 75% itu untuk emerging disease itu tinggi sekali ya, penyakit yang muncul yang baru muncul gitu, yang sudah established saja itu sudah sekitar 61% gitu ya. Oke, baik, terima kasih Dok jawabannya Dok. Untuk pertanyaan kedua Dok. Belum lama ini saya mendengar isu yang beredar di dunia digital, Dok. Benarkah menjadi seorang vegetarian atau vegan bisa menjamin kita aman dari COVID-19? Apakah ada pernyataan dari? Apakah ada pernyataan, Dok? Ya, jadi begini. Tidak ada hasil penelitian ilmiah yang sifatnya absolut. Nah, ini kata kuncinya. Makanya kita mengenal kan di dalam penelitian seperti sifatnya cohort ada istilah RR ya, relative risk ya. Lalu mungkin dalam penelitian case control atau yang lainnya kita mengenal istilah OR gitu ya. Tapi kalau cuma yang sekedar cross sectional biasanya kita hanya bisa melaporkannya prevalensinya. Jadi ya mungkin case control lah kita menggunakan istilah OR, odds ratio. Jadi sifatnya semua adalah relatif ya. Namanya saja relative risk gitu loh, RR. Ya, padahal untuk observational study itu yang namanya cohort, apalagi cohort longitudinal itu udah sangat valid, artinya termasuk yang kualitasnya tinggi gitu. Tentunya ya masih di bawah yang eksperimental ya, terutama yang memang pakai true eksperimental yang pakai random control gitu ya, random dan juga control gitu. Jadi intinya kalau kita bicara contohnya resiko hipertensi, resiko diabetes, risiko jantung koroner. Paling tinggi sebagai kontrol biasa kita pakai dalam hasil penelitian dilaporkan katakanlah omnivore ya. 1 gitu OR ratio-nya. Kemudian ketika orang semi VG, artinya kadang-kadang dia tidak konsumsi hewan sama sekali, itu disebut semi VG, bisa turun ke 70%. Artinya bukan persennya yang ditunjukkan tapi 0,7 sekian. Itu artinya terhadap kontrol yang 1 gitu. Bukan berarti 1 di sini 100% dia pasti sakit, bukan begitu maksudnya 1 itu, bukan 100%, dia jangan diartikan 100%. Jadi dia itu sebagai kontrol, yang lainnya dibandingkan terhadap dia gitu loh, seberapa. Jadi kalau dia 0,7 berarti kan turun sekitar 30% kan gitu loh maksudnya. Lalu mungkin bagi yang kelompok fish pesco kita istilahnya, pesco vegetarian, walaupun dalam istilah komunitas tidak ada istilah pesco vegetarian ya, tapi dalam laporan-laporan ilmiah kita kadang mengenal ada istilah pesco. Jadi artinya konsumsi ikan tapi tidak konsumsi daging yang lain. Itu turun lagi mungkin ke 0,6 sekian. Lalu mungkin bisa turun ke 0,45 atau 0,4 untuk lacto-ovo vegetarian. Vegetarian yang tidak konsumsi hewan, unggas, ikan seafood ya, tetapi masih konsumsi susu, telur dan produk olahannya. Tetapi begitu vegan ataupun total vegetarian atau kita sebut plant based ya, plant based diet atau diet vegan, diet nabati itu turun ke 0,2 terhadap kontrol. Berarti kan turun sekitar 5 kali lipat gitu loh ya. Itu pada risiko diabetes ataupun hipertensi. Pada jantung koroner juga begitu. Jadi yang pemakan daging sama perokok bisa tinggi banget sampai 70%. Nah ini dia tidak pakai kontrol, tetapi betul-betul dalam bentuk perbandingan persentase. Lalu begitu lacto-ovo turun ke sekitar 39, kemudian yang tadinya di atasnya lagi 50% itu bagi kelompok yang konsumsi daging tapi tidak merokok. Tapi begitu pada vegan atau diet nabati, full vegetarian atau total vegetarian atau pure vegetarian istilahnya, itu turun ke 14%. Bukan 0 kan?
Jadi artinya vegan pun tetap punya risiko untuk menderita penyakit, ya baik itu degeneratif atau yang kita sebut PTM, penyakit tidak menular, atau NCD, non-communicable disease, ya, ataupun yang infectious disease, yang penyakit infeksi atau penyakit menular. Semua ada risikonya. Di diabetes juga sekitar 0,2. Kemudian terhadap kontrol, ya. Kemudian di hipertensi juga sekitar 0,25. Jadi intinya sebetulnya tetap ada, karena faktor penyakit bukan cuma dari makanan, dari diet, tapi adalah the whole lifestyle. Jadi totalitas daripada gaya hidup tadi yang saya sebutkan untuk meningkatkan imunitas tidak hanya diet kan, tapi diet memainkan peranan yang sangat penting. Contoh kasus, dalam dalam jurnal-jurnal penelitian tentang resiko, faktor resiko tentang penyakit kanker secara general, bukan kanker tertentu ya, secara general kanker itu tetap multifaktorial. Maka di dalam multivariate analysis secara statistik, dalam penelitian kita bisa mencari mana yang dominant factor. Kalau faktornya banyak, faktor risikonya, kita bisa mencari mana yang faktor dominan. Nah, di dalam kajian-kajian kanker dengan faktor risiko, ternyata memang diet paling tinggi sekitar 35-60%. Kemudian diikuti nomor 2 adalah merokok, perilaku merokok sekitar 30%. Sisanya itu yang kecil sekitar 5-10%, bahkan di bawah 5% bisa jadi karena polutan, karena radiasi, bahkan karena medication, ya. Pengobatan juga punya risiko untuk kanker, tapi kecil gitu dibandingkan dengan diet, kemudian rokok dan yang lainnya. Jadi tidak ada kata absolut atau pasti untuk risiko penyakit, baik itu infeksi seperti COVID atau MERS atau SARS atau flu burung, flu babi dan segala macam. Ya, termasuk antrak dan segala macam. Jadi tapi dalam hasil penelitian kita bisa sebutkan tetap dari berbagai jenis pola makan, diet nabati, diet vegan memiliki resiko paling rendah untuk menderita berbagai penyakit degeneratif maupun penyakit infeksi dari hasil penelitian dibandingkan pola makan yang lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, udah jelas, Dok? Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Saudari Darvina. Apakah boleh menanyakan tentang gizi ibu yang baru melahirkan, Dok? Ya, ini di luar topik ya? Iya, tapi nggak apa-apa. Biasanya Nggak begitu apa-apa, memang. Ya, tapi secara singkat saja ya. Jadi ya silakan, Saudari Darvina. pada intinya kita ada pelajaran yang namanya gizi dalam daur hidup atau daur kehidupan. Jadi seperti yang disampaikan di dalam Journal of Dietetic Association, American Dietetic Association, ya, dan the Dietitian of Canada, mereka itu sudah berkali-kali membuat statement dalam bentuk jurnal yang kita bisa baca, dan di situ banyak sekali statementnya, dan salah satu statementnya berkaitan dengan pertanyaan Saudari Darvina, bahwa diet vegetarian maupun vegan, ya, yang vegetarian full atau murni, itu bisa dijalankan dan secara sehat kalau di planning dengan sangat baik, ya, di planning dengan baik untuk semua kelompok umur dalam daur kehidupan. Jadi tidak ada masalah kita memulai vegetarian vegan itu mulai dari ibu hamil atau bumil, ibu menyusui atau busui, dan kita udah punya banyak penelitian tentang status gizi kesehatan ibu hamil di Indonesia dan di luar negeri, anak-anak balita, ya, di luar negeri maupun di Indonesia, baik itu secara physical growth, pertumbuhan fisik, dan mental development-nya dalam bentuk perkembangan mentalnya, ya, yang sering kita sebut tumbang, ya, istilahnya jelek tapi ya itulah singkatannya tumbang. Itu artinya apa? Tumbuh kembang, ya. Mungkin ini istilah yang sering kita sebut untuk growth and development. Jadi mungkin kumbang, ya, kumbang lebih bagus, ya. Tapi seringnya kita sebut pertumbuhan dan perkembangan. Jadi EQ itu juga banyak penelitian dari berbagai kelompok yang vegetarian, vegan, dan juga yang non-veg di Indonesia, di berbagai universitas maupun juga di luar negeri, ya. Jadi itu semua menunjukkan bahwa baik itu physical growth maupun mental development dari kelompok anak-anak, ibu hamil, bahkan dewasa, lansia, bahkan atlet, ya, mereka tetap punya status gizi kesehatan yang baik dan juga performance untuk atlet yang baik, ya. Dan bahkan terhadap demensia gitu, ya, kemunduran mental dalam bentuk mungkin Alzheimer, ya, yang kita sering sebut pikun, ya, itu juga lebih risiko rendah pada kelompok vegetarian vegan dari hasil penelitian kita di FKM UI. Salah satu teman saya waktu itu kami satu angkatan, ya,
Beliau meneliti itu dan saya meneliti tentang balita. Dan ini tentu ada kaitan dengan ibu hamil dan ada juga tesis dan disertasi dari FKM UI, di Gizi FKM UI juga meneliti tentang perkembangan kesehatan status gizi dari ibu-ibu hamil yang vegetarian dan vegan. Jadi dalam penelitian itu terbukti bahwa dengan pola makan yang gizi imbang, yang bisa dipenuhi dengan pola makan diet nabati atau diet vegan, bisa memenuhi semua kebutuhan gizi untuk mencapai pertumbuhan ibu hamil maupun bukan pertumbuhan ibu hamil, pertumbuhan janin ya, dan juga status kesehatan gizi ibu hamil, bahkan sampai kepada menyusui 6 bulan pertama, mencari tahu apakah mereka bisa punya kemampuan untuk memberikan ASI eksklusif. Dan dalam penelitian itu memang baik kelompok kontrol yang non-vegetarian, non-vegan dibandingkan dengan yang kelompok ibu-ibu vegetarian dan vegan, tidak ada perbedaan dalam IMT, indeks massa tubuh selama kehamilan maupun saat menyusui, dan sama-sama mampu memberikan yang disebut sebagai ASI predominan ya, walaupun tidak bisa menggunakan istilah ASI eksklusif karena tidak betul-betul eksklusif, tapi disebut ASI predominan. Intinya sama, Bu Darvina, kita memberikan gizi dalam jenis gizi atau kualitas itu sama untuk semua kelompok umur. Cuma perbedaannya ada di kuantitasnya. Jadi kalau kita melihat ada penambahan gizi tetapi tidak 2 kali lipat ya untuk berbagai jenis gizi pada ibu hamil dan terutama juga penambahan kalori. Dan satu hal yang saya mau tekankan di sini, banyak sekali orang tidak mengerti dan bahkan salah kaprah, dipikir ibu hamil butuh kalori yang lebih banyak daripada ibu menyusui. Jadi sebetulnya ibu menyusui yang butuh lebih banyak kalori daripada ibu hamil ya, itu jangan salah. Dan penambahan zat gizi baik mikro maupun makro itu tidak 2 kali lipat. Jadi kalau istilahnya orang-orang dulu mengatakan ini kalau ibu hamil makan 2 kali lipat ya, karena yang makan sekarang 2 orang, itu saya tidak benar ya. Jadi penambahan memang ada di trimester pertama, kedua, ketiga, ada rekomendasinya itu kok. Penambahan berat badannya itu sekian kilo pada trimester 1, 2 atau 3. Bahkan itu tidak hanya simply seperti itu, tapi harus kita bandingkan lagi dengan status gizi IMT ketika ibu belum hamil. Ini salah satu mahasiswa kami di S2 Gizi di Stikes Kuningan juga tentang lagi meneliti ini ya. Proposalnya sudah selesai diuji, sekarang tinggal penelitian di lapangan. Jadi kami harus mencari hubungan sesuai dengan rekomendasi dari institusi kesehatan bahwa ketika ibu belum hamil kan punya status gizi yang berbeda. Kalau dia IMT-nya kita sebut sebagai kelompok gizi kurang atau di bawah 18,5, maka rekomendasi penambahan berat badan selama usia kehamilan, yaitu trimester 1, 2, dan 3 itu berbeda dengan kelompok ibu hamil yang ketika belum hamil IMT-nya itu normal atau yang malah berlebih gitu di atas 25 atau 27. Itu tentunya rekomendasi kenaikan berat badannya harus lebih sedikit daripada yang kelompok ibu hamil yang ketika belum hamil IMT-nya lebih rendah gitu loh. Jadi ini sangat banyak faktornya, tidak bisa hanya secara pukul rata. Oh, penambahan berat badan selama usia kehamilan mesti 12,5 kilo rata-rata. Itu iya, lihat dulu siapa. Dia status gizinya sebelum hamil bagaimana gitu. Belum lagi ada istilah lila, lingkar lengan atas ya, yang menggambarkan tentang kurang energi kronik ya, terhadap lingkar lengan atas ya, lila itu di bawah 23,5 cm itu biasanya dianggap sebagai ibu yang memang mengalami kek atau kekurangan energi kronis gitu, artinya sifat jangka panjang gitu. Dan itu tentunya biasanya kalau kedeteksi sebelum hamil itu biasanya dianjurkan jangan hamil dulu gitu. Tapi tentunya ketika sudah hamil ya tentunya bisa ada peningkatan pengetahuan, perilaku, sikap dan juga bagaimana intake asupan gizi untuk memenuhi, dan dukungan suami juga sangat penting, dukungan keluarga untuk bisa catch up ya, meningkatkan status gizi ibu selama kehamilan gitu. Kalau memang sudah terjadi sebelum hamil memang sudah mengalami kek gitu dengan lila di bawah 23,5 cm gitu atau IMT-nya rendah gitu. Saya kira secara gambaran umum seperti itu dan tidak ada kekurangan penambahan berat badan selama usia kehamilan yang diteliti pada ibu-ibu di luar negeri maupun di Indonesia. Tapi dari segi pola makan ya kita nggak bisa bahas secara detail di sini. Tolong dilihat panduan AKG di Indonesia. Kalau di Amerika kita bisa pakai RD, Recommended Dietary Allowance, RDA. Kalau di Australia biasanya pakai istilah RDI ya, Recommended Dietary Intake. Jadi di Indonesia kita sebut AKG. Ada yang terbaru ya, panduan AKG. Bagaimana penambahan zat gizi
mikro maupun makro. Dalam hal ini kalau makro itu ada total kalorinya juga, walaupun per makronya juga disebutkan protein nambah sekian, lemak nambah sekian, karbohidrat nambah sekian. Untuk zat gizi mikro seperti besi ya, penambahannya sekian. Tapi yang saya mau pastikan bukan 2 kali lipat sebelum dia hamil. Jadi nanti bisa dilihat panduan di situ. Intinya adalah tetap memenuhi gizi imbang. Jadi untuk memenuhi gizi imbang bisa melalui diet gizi nabati. Bahkan kalau kita lihat isi piringku, standar ataupun anjuran pola makan diet gizi imbang oleh Kemenkes yang dilaunching sejak tahun 2017 untuk merevisi yang tumpeng gizi imbang yang sebelumnya tahun 2014 ataupun piramida gizi imbang yang tahun 93, bahkan yang 4 sel yang sempurna yang sudah direvisi nggak dipakai lagi, nggak ada istilah 5 sempurna minum susu itu nggak dipakai lagi sejak tahun 93. Dari yang panduan gizi imbang isi piringku, di situ kalau kita hitung-hitung, sepertiga isi piring itu makanan pokok tidak wajib nasi, bisa diganti umbi-umbian atau biji-bijian yang lain. Sepertiganya sayur-sayuran, 1/6 buah-buahan, 1/6 lagi lauk pauk. Ya lauk pauk itu ada nabati, ada hewani. Ini panduan umum ya, bukan panduan vegan. Tapi saya mau sampaikan bahwa yang 1/6 itu kalau kita bagi 2 secara matematik itu 1/12. Itu yang hewani, lauk pauk hewani. Katakanlah sumber protein hewani. Itu sekitar 8%. Jadi total daripada panduan pola makan gizi imbang isi piringku itu 92% isinya nabati. Dan 8% hewani kita bisa substitusi dengan makanan nabati, protein nabati yang kuantitasnya juga sebenarnya lebih tinggi dan kualitasnya tidak kalah juga. Apalagi kalau dimakan secara kombinasi berbagai jenis. Jadi setiap kamar itu, kata kuncinya setiap kamar dari yang 4 kamar itu, makanan pokok, karbohidrat, buah-buahan dan lauk pauk. Kalau dia beda kamar, tidak bisa saling substitusi. Tapi kalau dia dalam satu kamar yang sama, bisa saling substitusi. Itu kata kuncinya. Contohnya, kita bisa ganti nasi dengan jagung, dengan ubi, atau dengan kentang. Itu namanya substitusi dalam kamar makanan pokok. Dalam kamar sayur-sayuran, bisa diganti berbagai jenis. Bahkan dianjurkan bervariasi. Karena tidak ada satu makanan tunggal yang bisa memenuhi kebutuhan gizi secara total. Makanya makanan bervariasi akan meningkatkan kemungkinan, possibility untuk memenuhi gizi seimbang yang lebih mantap. Kemudian yang buah-buahan, tidak wajib buah import ya, buah lokal juga gizinya bagus ya, sehingga di situ juga bisa memenuhi gizi. Lauk pauk tidak wajib harus makanan dari hewani gitu. Jadi kalau kita mau ganti substitusi yang 8% produk hewani itu nabati ya bisa-bisa saja. Kita bisa pertanggungjawabkan secara ilmiah ya. Dan kita bukan hanya berbicara teoritis ya, tapi sudah dibuktikan melalui berbagai penelitian ilmiah di luar negeri maupun di Indonesia. Baik, Dok. Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Ini ada yang bertanya di kolom chat YouTube. Mungkin kita perlu mengklarifikasi kembali. Sepertinya ada yang salah paham dari Ibu Agustin Rimba. Ibu Agustin bilang makanan beku udah 3 minggu. Apakah virus COVID masih ada? Ya. Sepertinya silakan dibaca. Silakan dibaca. Jadi dalam penelitian tadi sudah disebutkan, nantilah saya kirim ke Bu Agustin. Kebetulan kita ada di dalam satu grup yang sama. Jadi saya akan kirimkan hasil penelitian itu yang dilakukan tadi saya sebutkan tadi. Justru mereka ingin membuktikan bagaimana pertanyaan-pertanyaan di masyarakat itu mau mereka klarifikasi dan mau proof gitu loh ya, secara saintifik gitu. Dan mereka sengaja, purposely-nya disebut kita sebagai intervention study gitu. Bukan cuma pengamatan observasional, tapi intervention study atau experimental study. Jadi mereka sengaja memasukkan, ya, sama kayak orang penelitian, apakah tempe bisa mencegah atau mengobati diare? Itu betul-betul E. coli, bakteri E. coli disuntikkan ke hewan percobaan sampai dia diare, gitu, sampai yang penelitiannya juga terinfeksi jadi diare gitu. Itu salah satu profesor saya mengalami itu. Dan kemudian dikasih konsumsi tempe, bisa nggak mengobati atau mengurangi resiko daripada diare yang disebabkan oleh E. coli, bakteria yang sengaja diinjek. Sama seperti ini. Dari 3 sampel tadi sengaja dimasukkan COVID-19. Ya. Kemudian setelah dibekukan pada suhu seperti pada umumnya orang perlakuan pada frozen food ya, makanan yang dibekukan. Setelah 3 minggu kemudian diambil lagi sampelnya, dites masih hidup COVID-19-nya ya. Saya kira itu klarifikasinya. Nanti saya kirim deh Bu Agustin ya. Oke. Baik, Dok. Ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi tapi di luar topik, Dok. Kayaknya saya kira kita cukupkan karena waktu kita sudah. Iya, udah lewat. Karena waktu kita sebenarnya sampai jam 13.45, ini sudah lebih dari 10 menit, Dok. Iya, tadi kita mulai juga ada 5 menit sih ya. Iya.
Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain mungkin nanti kita bisa tampung kembali ya. Sebenarnya dokter juga udah bikin akun YouTube ya dok, Ya. di the Science of Vegan ya. The Science of Vegan, ilmu vegan ya. Ilmu vegan. Nah, jadi teman-teman yang ingin memperkaya tentang ilmu vegan dan ingin mengetahui informasi seputar vegan bisa buka akun YouTube tersebut ya. Kita bisa tonton bersama. Ya, baik. Untuk sesi kali ini dok, ya rasanya cukup ya. Baik, terima kasih. Ya, kita setelah ini masih banyak. Ya, terima kasih dok. Ya, setelah ini kita masih ada banyak acara, ada penjelasan sertifikasi vegan dari Pak Karim nanti, kemudian ada launching website IVS VSI, lalu ada peluncuran website WVO juga. Kemudian nanti juga sesi terakhir ada presentasi dari Jack Lovas. Beliau adalah Sekretaris Jenderal dari WVO. Ya, beliau akan membawakan topik tentang Sister City Program. Ya, kayaknya masih asing ya terdengar di telinga kita. Vegan Sister City Program. Program ya, Vegan Sister City Program. Oke, rasanya cukup pada kali ini. Sesi kita ini sedikit menyimpulkan sedikit ya dari pernyataan tadi dari Dr. Susianto bahwa tidak ada kata absolut untuk resiko penyakit ya. Menjadi seorang vegan kita tidak ada kata absolut untuk terhindar dari resiko penyakit, namun lebih minim atau lebih berkurang resiko. Dengan vegan kita mengurangi resiko penyakit tersebut. Ya, kemudian juga dengan vegan kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Secara internal prevention kita bisa lebih menghindari dari radikal bebas dan lain-lain ya. Kemudian tidak lupa untuk tidak minum alkohol, cukup istirahat, tidak merokok, olahraga yang cukup dan lain-lain. Kemudian dari external prevention jangan lupa kita mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah kita, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan satu lagi ternyata ada 4M, menjauhi kerumunan. Ya, baik, kurang lebih begitu pada sesi kali ini. Sampai ketemu kembali di sesi yang akan datang bersama Dr. Susianto. Terima kasih dok. Terima kasih Pak Sandi, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Ya, sama-sama.